Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa pagi dan seperti biasa di video kali ini kita akan update lagi untuk news dan juga pergerakan dari market khususnya market Bitcoin. Hari ini kita berada di tanggal 4 Oktober 2023. Kemarin kita udah dapat beberapa data teman-teman. Salah satunya adalah data soal job opening atau jumlah lapangan pekerjaan yang dibuka. Hasilnya adalah mengalami kenaikan. Jadi dalam posisi saat ini yang notabene orang tahunya kita lagi dalam posisi krisis ya, di mana harga-harga bahan pokok masih cukup tinggi, kemudian masih ada perang, masalah supply chains, dan banyak masalah lain, ada energi juga teman-teman. Tapi dari jumlah lapangan pekerjaan yang dibuka ternyata mengalami peningkatan. Ini kan berarti bahwa masih ada opsi nih untuk perusahaan-perusahaan menerima calon karyawan teman-teman untuk join juga ya di perusahaan mereka. Dan kalau kita lihat dari datanya ini memang menunjukkan tren kenaikan teman-teman. Berbeda dengan forecastnya yang mana diprediksi bakalan mengalami penurunan. Jadi dari data kemarin itu menunjukkan bahwa perekonomian Amerika Serikat masih cukup kuat. Kemudian juga hari ini kita akan dapat beberapa data penting lagi, teman-teman. Salah satunya adalah data soal OPEC meeting, ini berhubungan sama energi khususnya oil. Kemudian juga akan ada data soal non-farm employment change dari Amerika Serikat. Lalu akan ada non-manufacturing unemployment, non-manufacturing PMI. Kemudian ada data soal crude oil inventory dan beberapa member FOMC yang bakalan speech. Salah satunya nanti malam adalah Bowman. Waspada teman-teman karena market akan berpeluang untuk volatile. Itu sih teman-teman dari beberapa news dari kalender ekonomi. Sekarang aku mau ajak teman-teman untuk melihat Fed Rate Monitor Tools. The Fed bakalan kembali dihadapkan dengan kondisi di mana mereka harus menentukan kebijakan mereka terkait suku bunga pada tanggal 2 November 2023, yaitu sekitar 4 minggu ke depan. Kalau kita lihat dari forecastnya, konsensus sementara percaya 73,8% bahwa The Fed bakalan mempertahankan suku bunga di level tersebut. Tidak ada kenaikan yang bakalan dilakukan. Namun masih ada potensial sekitar 26% lagi, ya seperempat dari data dari konsensus teman-teman yang percaya bahwa The Fed masih punya opsi buat naikin suku bunga sekitar 25 basis point lagi pada next decision of interest rate. Jadi ini memang merupakan satu hal yang menurut saya cukup penting untuk kita lihat, di mana kita sudah berada dalam posisi di mana inflasi sudah berhasil diturunkan dalam beberapa waktu belakangan. Dan menurut data dari data-data ekonomi penunjang pun juga menunjukkan bahwa sebenarnya grafik menunjukkan tren penurunan terkait masalah yang berhubungan sama inflasi. Salah satunya kalau kita melihat dari data job opening yang kelihatannya naik, namun kalau kita lihat dari jangka panjang, mulai sejak Januari 2023 ini, job opening itu terus mengalami penurunan. Meskipun dia overall naik turun, naik turun, naik turun ya, tapi kalau kita lihat dari garis besarnya sebenarnya mengalami penurunan dan sebenarnya ini merupakan indikasi bahwa inflasi pelan-pelan udah mulai turun. Gitu sih guys. Jadi kalau saya pribadi melihat bahwa sebenarnya kita lagi dalam track yang baik dalam hal penurunan inflasi. Semoga saja dari data-data ekonomi yang tersaji, Jerome Powell itu tidak menunjukkan indikasi hawkish lagi ya. Supaya ya market dipertahankan nih suku bunganya di level saat ini di 5,5% dan semoga tidak ada kenaikan lagi. Karena kalau ada kenaikan lagi itu akan menyebabkan market lebih cedera lagi teman-teman. Karena apa? Karena dalam beberapa waktu ya di bulan Agustus kemudian September, kalau kalian tahu yield untuk obligasi jangka panjang Amerika Serikat ini selama 30 tahun ya, itu terus mengalami peningkatan dan sekarang berada di poin 4,81%.
Kalau kita lihat dari yield obligasinya, ini trennya mengalami kenaikan terus. Apa sih efek daripada kenaikan obligasi ini? Yang pertama adalah menurunnya likuiditas. Kenapa? Karena orang-orang akan berbondong-bondong untuk menjual aset beresiko mereka, termasuk ya saham, kemudian aset komoditas seperti mungkin kontrak oil, kemudian juga ada gold atau silver atau komoditas yang lain ya, batu-batu logam mulia gitu, Bitcoin juga salah satunya, untuk dibelikan aset yang lebih aman. Obligasi ini dijamin oleh pemerintah Amerika Serikat. Jadi selama pemerintah Amerika Serikat masih ada, selama itu pula obligasi mereka akan tetap aman. Jadi, buat investor-investor yang punya banyak duit, daripada mereka gambling masukin duit mereka ke saham, yang volatile naik dan turun, mending mereka amankan aset mereka di obligasi yang udah pasti, teman-teman. Udah pasti dijamin, udah pasti dapat return. Apalagi mata uang Amerika Serikat kan terkenal kuat ya. Nah, ini efeknya apa? Efeknya ya tadi, teman-teman. Market-market akan kesulitan likuiditas, belum lagi dari emerging country atau negara-negara berkembang seperti di Indonesia, di negara-negara Asia Tenggara ya kan, itu banyak negara berkembang juga, dan investor juga kebanyakan bakalan tertarik nih sama bunga yang ditawarkan oleh obligasi Amerika Serikat. Jadi akan ada tuh teman-teman pertukaran dari mata uang, misalkan rupiah nih, akan dipindahkan di convert menjadi US dollar dan diberikan yield. Pasti akan ada aja kasus-kasus seperti itu, dan ini akan menyebabkan investor-investor yang tertarik sama dolar akan segera mengganti mata uang mereka atau aset mereka menjadi dolar. Jadi itu adalah mengapa indeks dolar masih dalam posisi menguat. Kalau kita perhatikan di perdagangan kemarin, indeks dolar sudah berada di kisaran 107. Jadi bisa dibilang peningkatan ini menekan banyak market yang lain ya, termasuk juga IHSG, Indeks Harga Saham Gabungan Indonesia, tampaknya udah mulai masuk ke fase penurunan. Kemudian juga gold kemarin nyungsep parah lagi teman-teman, S&P 500 bahkan turunnya sampai 1%, Bitcoin dan kawan-kawan juga turun. Jadi untuk jangka waktu saat ini, DXY atau indeks dolar yang paling top. Oke, kalau kita lihat dari data-data tersebut, kita udah tahu nih kira-kira market akan seperti apa ya kalau melihat dari data obligasi yang masih cenderung meningkat ini, guys. Sekarang kita akan lihat dari beberapa news yang ada di market crypto. Layer Zero ini adalah salah satu blockchain yang mengatasi masalah soal bridging ya, teman-teman. Itu dikabarkan baru aja berpartnership untuk ekspansi dengan Conflux Network. Jadi Conflux Network ini adalah perusahaan blockchain asal China yang kemarin juga sudah bekerja sama Google Cloud, kemudian bekerja sama juga dengan perusahaan telekomunikasi Cina dalam hal pembuatan BSIM atau blockchain SIM. Ini adalah integrasi yang sangat-sangat baik, di mana SIM card sekarang sudah bisa terkoneksi sama yang namanya blockchain. Dan tentunya ini dilihat nih oleh Layer Zero, dan mereka tertarik untuk join dan bekerja sama terutama buat ekspansi di daerah Asia Pasifik. Jadi ini perkembangan yang bakalan terus berlanjut, teman-teman. Jadi good news buat Conflux, atau nama koinnya atau tokennya CFX, bisa dipantau. Kemudian ada berita dari Celsius yang belakangan mengumumkan untuk repaying, jadi kembali melikuidasi aset mereka guna untuk membayar para investor yang sebelumnya sudah menjadi investor awal ya di Celsius. Jadi Celsius ini adalah sebuah layanan keuangan, platform DeFi gitu teman-teman, di mana bangkrut ketika masa-masa bear market di tahun 2022. Dan akhirnya karena mereka merasa masih punya aset nih buat dilikuidasi, sesuai dengan keputusan konsensus juga, akhirnya mereka berencana untuk melikuidasi asetnya. Meskipun berita-berita seperti Celsius melikuidasi ini sudah banyak banget ya teman-teman, dari awal tahun lalu juga udah banyak. Namun pada kenyataannya ternyata melikuidasi aset itu tidak semudah yang dipikirkan.
Jadi sih rencana mereka di Twitter mereka udah post ya, mereka akan distribusi setidaknya 2 miliar US dollar berupa kripto kepada kreditur. Dan ini akan dilakukan di akhir tahun, guys. Jadi bisa dibilang ini bisa menjadi sebuah potensi juga ya buat market. Siapa tahu kalau mereka benar melikuidasi ya bisa jadi ada penjualan lagi, teman-teman. So, hati-hati aja buat teman-teman yang mungkin masih trading di market. Lalu ini aku ambil data dari crypto debt ya. Ini adalah 10 koin atau token yang paling di-develop oleh developernya. Nomor 1 dipimpin oleh Cardano. Cardano nomor 2 ada Polkadot, Chainlink, Hedera, Cosmos, Aptos, Avalanche, IOTA, Redix, dan juga Multiverse X. Itu adalah token atau koin yang paling di-develop. Artinya developernya masih tetap aktif dalam hal mengembangkan project yang mereka punya baik dari komoditi ataupun dari teknisnya. Itu good news-nya. Terus kalau kita lihat dari berita juga ini ada Honda yang akhirnya menerima pembayaran berupa Bitcoin, Ethereum, dan juga kripto yang lainnya, teman-teman. Namun menggunakan perantara yang namanya FCF Pay. Ini adalah salah satu platform gitu di sana ya, di mana uh, Honda menerima pembayaran menggunakan si FCF Pay ini, teman-teman. Dan FP ini menggunakan Bitcoin, Ethereum, kripto yang lain juga ya sebagai alat transaksi mereka. Jadi semacam perantara gitu sih, teman-teman. Itu sih kalau kita lihat dari data ya. Kemudian juga Larry Fink ini adalah CEO daripada BlackRock yang memprediksi bahwa yield treasury itu bisa aja naik sampai 5% atau lebih tinggi, teman-teman, karena kondisi dari inflasi yang masih cenderung tinggi. Guys, kalau kita lihat dari datanya memang saat ini yield obligasi sudah mengalami kenaikan. Kalau yang 30 tahun itu udah naik sekarang di poin 4,81%. Naik ke 5% itu sangat-sangat possible ya. Jadi waspada aja, kenaikan yang terus-menerus pada yield ini akan menyebabkan kekurangan likuidasi terhadap market. Oke, kita akan langsung masuk ke pembahasan seperti apa kondisi dari Bitcoin. Nah, setelah kita melihat nih dari data-data tadi, data-data ekonomi yang sepertinya belum terlalu bersahabat buat market kripto, saya pribadi cukup was-was melihat pergerakan dari Bitcoin yang saat ini ada kemungkinan, ada kecenderungan membentuk pergerakan yang namanya descending triangle. Guys, hati-hati sama pola descending triangle ya. Descending triangle pattern ini merupakan sebuah pola pembalikan arah. Biasanya fase akhir setelah kenaikan yang terjadi. Kurang lebih polanya seperti ini. Dan kalau kita cocok logi ya sama pergerakan dari Bitcoin, kayaknya cukup make sense juga. Jadi teman-teman bisa pertimbangkan ini adalah sebuah opsi yang mungkin bisa terjadi pada Bitcoin untuk kedepannya. Ingat ya, ini bukan sebuah kepastian, namun ada potensi pola ini terbentuk, teman-teman, dan bisa aja menimbulkan uh, ya, ya peluang penurunan, teman-teman. Kalau kita perhatikan dari pola ini, kita sudah melihat bagaimana Bitcoin cenderung bergerak turun ya, selalu membuat higher low baru, dan nampaknya sekarang arah Bitcoin adalah menuju ke level 25.000. Kalau kita lihat dari data-data seperti yield obligasi yang naik, kemudian masih ada kemungkinan FUD yang lain juga. Jadi bisa aja potensi tersebut terjadi dan juga mendukung untuk penurunan yang lebih lanjut. Pada umumnya pergerakan dari descending triangle ini itu menghasilkan potensi penurunan seperti ini. Kalau kita lihat dari forecastnya ada potensi untuk Bitcoin turun sampai kisaran 20.000. Jadi prepare kalau seandainya pola ini benar-benar terkonfirmasi dan Bitcoin justru turun ke 20 ribuan. Ya, ingat ini masih potensial, belum benar-benar terjadi, guys. Jadi jangan terlalu panik juga ya. Kalau menurut saya sih ya biasa-biasa aja. Kalau saya sih melihat, oke, kita ada peluang untuk mengalami koreksi. Kalau seandainya memang benar terkoreksi, maka ya kesempatan untuk
cicil lagi teman-teman. Bagi teman-teman yang memang udah siap cash ya untuk menyambut bull run 2024-2025. Dari pergerakan Bitcoin sih sebenarnya kemarin dia kena reject di level 28.100. Ini mungkin adalah sebuah aksi sell on news dari sebuah news, yaitu dari FunEgg yang mana mengumumkan peluncuran ETF Ether mereka ya. Jadi FunEgg ini dalam 2 Oktober kemarin memang mereka sudah resmi bisa memperdagangkan Ethereum ETF, dan sekarang mereka lagi membuat proposal untuk pengajuan Bitcoin ETF mereka lagi. Sedang menunggu teman-teman. Dan kemarin sepertinya itu adalah sell on news sih. Kenapa market cenderung turun ya? Target sekarang kemana nih? Kalau kita lihat dari Bitcoin, secara support Bitcoin ada di kisaran level 27.000, dan menurut saya nanggung banget. Ada potensial untuk Bitcoin menuju level support mereka di kisaran 25.100. Jadi kalau momen tersebut mungkin akan terjadi, ya siap-siap aja teman-teman. Level tersebut adalah level target yang berpotensi untuk dicapai Bitcoin dalam jangka waktu pendek. Sementara opsi lain, kalau seandainya market cukup volatile, cukup tidak mengikuti pergerakan dari indeks dolar ya, bisa jadi juga Bitcoin masih akan berpotensi untuk rally teman-teman, dengan target menguat di atas level 28.500 dan juga mencari level resistance di sana. Menurut saya untuk waktu sekarang cenderung tidak mudah sih teman-teman. Jadi probability untuk Bitcoin turun lebih besar daripada Bitcoin naik. Jadi gimana menurut kalian kemana arah Bitcoin selanjutnya? Kalian bisa bantu teman-teman yang lain untuk memberikan prediksi kalian di kolom komentar channel YouTube ini ya. Dan semoga videonya bisa bermanfaat. Guys, kita punya komunitas diskusi di Telegram. Buat kalian yang punya Telegram yang mau join, bisa cek link di kolom deskripsi, dan juga bisa join dan bergabung dengan komunitas di sana. Channel ini free, tidak ada berbayar teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada yang mengajukan atau meminta kalian menagih bayaran, itu penipuan ya teman-teman. Kita nggak pernah narik dana apapun dari member teman. Jadi gitu aja, semoga videonya bisa bermanfaat, dan akhir kata saya Andre, makasih.